Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Bangunan megah itu memiliki ruang raksasa di tengahnya. Terdapat tangga lebar menuju ke lantai 2. Tangga itu berada di balik altar. Kosong, tidak ada barang. Hanya tersisa 2 kursi kayu dengan ukiran tinggi di altar menyerupai tahta. Apa mungkin ini kerajaan? Mana mungkin. Mungkin 2 kursi itu hanyalah tempat duduk biasa untuk si tuan dan nyonya rumah. Ada beberapa benda yang ditaruh di depan kedua kursi itu. Itu ternyata nasi tumpeng, lengkap dengan lauk pauknya. Kami semua mendekat ke altar itu. Mang Japrah mengobrak-abrik seserahan yang menurutku memang itu adalah sesajen yang dipersiapkan oleh Kang Barna. Kamu hanya memberi nasi saja, hah? Gak cukup. Sabar nah, kamu sudah kelewatan. Kamu harus tanggung jawab. Aku malah lupa mengenai Teh Elis yang seharusnya tidak diabaikan. Bahkan seharusnya kita tidak boleh kesini tanpa Bi Irah. Aku lalu memotong pembicaraan mereka dan mengingatkan mengenai Teh Elis yang sekarang sedang melahirkan dibantu Bi Irah. Mendengar omonganku, Kang Barna tanggah dari tunduknya, memelotetiku. Rahangnya gemetaran. Kesalnya membludak saat ia berteriak ke arahku. Kurang ajar, bayi saya itu. Jangan, kurang ajar kamu. Kang Barna lepas kendali. Tangannya hampir merampas kerah bajuku. Entah apa yang dia maksud, tapi melihatnya berteriak kepadaku sudah sangat membuatku takut. Air mata mengalir di pipiku. Maksudku hanya ingin membantu. Apa aku salah memanggil Bi Irah? Kang Raksa dengan cepatnya membawaku keluar dari villa itu. Dia mengantarku keluar gerbang sampai ke jalan setapak menuju jembatan bambu. Pulang sebentar lagi kami menyusul. Harus dibereskan dulu masalah ini. Asa tahu kan jalan pulang dari sini, cepat keburu malam. Kang Raksa meninggalkanku tepat di depan jembatan bambu. Seterusnya ia berlari kembali ke arah villa. Tak terasa langit sudah berwarna semu jingga. Kulangkahkan kakiku di atas bambu-bambu yang menghantarkanku ke bukit persawahan. Bangkai ayam hitam itu masih tergeletak di situ, busuk. Kulewati dengan langkah yang bergegas. Ada beberapa petani yang tampaknya sedang menaiki pematang sawah, menuju desa untuk pulang. Aku memanggil ibu petani itu, bermaksud agar kami dapat berjalan bersama pulang menuju desa. Ibu, badannya berbalik ke belakang. Ia memandangiku. Tidak berekspresi, lalu berbalik lagi dan melanjutkan jalannya. Aneh. Langkahku semakin kupercepat sampai aku terjatuh di penghujung jembatan. Saat aku lihat ke belakang, mustahil. Ayam hitam itu kini sudah berdiri. Berdiri diam menghadap ke arahku. Langit benar-benar sudah berwarna jingga pekat. Perlahan ayam hitam itu meninggi, berubah menjadi sosok wanita. Rambutnya panjang, terurai sampai ke bambu-bambu itu. Mukanya samar. Kukedipkan mataku berkali-kali. Tangan wanita itu bergerak, kukunya panjang sekali. Gerakannya melambai seperti menyuruhku untuk mendekat. Ini nyata. Langit berwarna jingga pekat dan wanita itu masih melambai-lambaikan. Kakiku mulai melemas, tanganku mulai bergetar. Semua terasa dingin. Aku tak sanggup lagi melihat ini. Kali ini bibirnya terlihat melengkung, tersenyum ke arahku. Kakinya mulai melangkah maju, mendekat ke arah sini.
ke arahku. Aku berlari secepat mungkin menyusul ibu petani yang sempat aku lihat. Kedua kakiku terasa berlari, tapi aku tidak merasakannya. Keringat dingin membuat badanku tak nyaman. Apa yang aku lihat tadi? Wanita berkebaya hitam, rambutnya panjang. Senja sudah berada di pelabuhannya. Langit mulai gelap. Ibu petani tadi menghilang entah kemana. Dan aku masih berlari sendiri, melewati lapangan, saung gede, dan sumur yang menyerupai monumen itu. Hingga akhirnya badanku mulai kuat saat aku melihat keramaian di warung gede. Tak basa-basi aku melewati kerumunan ibu-ibu di depan warung. Kumasuki bagian rumah Teh Ais dan mendekat menuju kamarnya. Pegawai perempuannya sedang membantu Bi Ira, sedangkan pegawai laki-lakinya terlihat kesal. Ada yang khawatir, mungkin memikirkan bagaimana bisa perintah Kang Barna tidak dilaksanakannya. Jeritan demi jeritan terus terdengar, tidak terlewat satupun olehku. Sampai akhirnya, jeritan Teh Ais tidak lagi kudengar. Gantinya adalah tangisan sang jabang bayi yang baru dilahirkan. Tubuhnya masih mengangkang. Aku ingat jelas, mulutnya menganga. Dia mematung. Jabang bayi yang ia keluarkan masih menangis-nangis di tangan Bi Ira. Merah mewarnai kasurnya yang tak sempat diberi alas. Tubuh itu tidak bergerak lagi. Mulutnya sampai sekarang masih menganga. Kasihan sekali. Bayi itu tidak akan mengenal ibunya. Kain putih dibuat menutupi tubuh Teh Ais sampai ke wajah. Kasihan Kang Barna. Sudah ditimpa masalah, anaknya dilahirkan, tetapi istrinya dipulangkan. Ya, Teh Ais meninggal dunia dalam sakitnya melahirkan. Tubuhnya tak kuat menahan beban sakit, sedangkan anaknya harus tetap dikeluarkan. Bi, yang lain masih di villa itu. Aku menjelaskan ceritanya dari jembatan itu, Kang Barna, Villa Putih, hingga ke ayam hitam kepada Bi Ira. Gusti, benar. Udah malam gini, si Barna emang keterlaluan. Bi Ira dengan cepat memberitahukan perawatan pertama si jabang bayi ke pegawai perempuan. Sedangkan jenazah Teh Ais diurus oleh ibu-ibu yang berkerumun di luar. Ayo Sa, kamu susul Mang Japra. Ajak Bi Ira sambil membawa senter yang ia ambil dari warung. Saat kami berjalan ke arah jalan setapak, ternyata Mang Japra dan yang lainnya termasuk Kang Barna sedang berjalan ke arah sini. Kang Barna tampak letih dengan berbagai luka di muka. Bi Ira kemudian berjalan mendekat menuju mereka. Ia berbicara sesuatu kepada Kang Barna. Mendengar ucapan Bi Ira, Kang Barna jatuh terduduk di tanah. Tangannya mengepal, kepalanya hanya tertunduk. Ia mulai menangis sejadi-jadinya. Istrinya mungkin sudah ia jadikan tumbal secara tak sengaja. Yang kutangkap sampai saat ini, Kang Barna sudah melakukan perjanjian dengan setan. Mungkin sesajen yang ia berikan tidak cukup, sehingga ketika penari itu mendatangi desa, tidak cukup dengan hilangnya Laila dan Agil, ternyata nyawa Teh Ais juga direnggut. Aku tidak yakin ini hanya sekedar terkaan. Benar-benar liburanku ini tidak terduga. Kalau memang aku ingin pulang ke Jakarta, rasanya akan seperti kabur dari masalah. Ini tidak bertanggung jawab. Sudahlah, semua ini harus aku hadapi. Asa, kamu pulang saja ya ke Jakarta. Aku tidak tahu apakah itu sebuah pertanyaan atau perintah. Yang jelas, laki-laki aku dibingungkan untuk pulang atau tidak. Ada sedikit kemauan untuk pulang, tapi penyebab hilangnya Laila dan Agil adalah aku. Mereka masih hilang, mana mungkin aku pulang sekarang. Enggak Bi, Asa ingin membantu. Jangan terlalu dipaksakan Sa. Kalau memang Asa niat pulang, boleh kok. Begitu ucapan Bi Ira sambil membereskan jamu-jamunya. 2 hari ini aku sudah berani tinggal di rumah bersama Bi Ira. Laila dan Agil masih belum ditemukan. Jenazah Teh Ais sudah disemayamkan keesokan harinya. Malang sekali bayi laki-laki itu. Tidak akan bertemu sang ibu.
Ayahnya hanya terpaku, diam seharian. Bayi itu diurus oleh pegawai mendiang Teis yang setia, sedangkan warungnya diurus oleh beberapa pegawai laki-laki. Hari ini Bi Ira mau ke daerah sana. Tangan Bi Ira menunjuk ke arah sawah. Itu menandakan dia akan pergi menuju daerah seberang, menuju villa putih itu. Kamu temani Kinasih di rumahnya. Laki-laki aku harus bingung. Rasa bersalah ini masih belum hilang. Ingat, adiknya hilang dan penyebabnya adalah aku. Bi, asa ikut saja ke sana. Berani kamu. Lagi pula ada Bibi, gak apa-apa Bi. Seperti biasa, Mang Japrah, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa dan Pak Rusli yang akan menemani Bi Ira. Ekspedisi kali ini aku ikut. Siang ini kami akan ke sana. Bi Ira dan aku tidak perlu membawa apapun. Kami cukup membawa diri saja. Saat semua sudah berkumpul, berangkatlah kami ke daerah seberang itu. Suasana desa berbeda dengan saat pertama kali aku datang. Siang, rindang, tapi sepi menyeruak di mana-mana. Orang-orang hanya beraktivitas di sekitar rumahnya saja. Bi, kita sekarang ke sana untuk apa? Cari Layla sama Akil. Mendengar itu aku hanya mencoba untuk diam. Pasalnya masuk akal tidak mencari orang hilang ke sana. Kenapa bisa sampai ada di sana? Mungkinkah ketiga penari itu menyembunyikan mereka di sana? Kami semua jalan menyusuri jalan setapak, melewati saung gede dan sumur itu. Ada beberapa orang yang sedang mengambil air di sana. Bi, kenapa itu ada yang mengambil air di situ? Kang Raksa bertanya, karena biasanya sumur itu tidak dipakai oleh warga. Kami berhenti di saung gede. Bi Ira lalu memandangi orang-orang yang sedang mengantri mengambil air. Ia berbincang-bincang sebentar, lalu kembali menghampiri kami. Sumur mereka kering, airnya keruh. Masa kita harus cepat ke villa kalau seperti ini? Tegas Mang Dadang. Nah, mendengar perkataan itu, aku langsung menyadari masalah sumur kering juga ternyata ada sangkut pautnya dengan villa itu. Tapi apa? Akhirnya kami bertujuh melanjutkan perjalanan kami menuju bukit persawahan. Ada orang tuanya Kinasih di saung pematang sawah itu. Salah satu dari mereka menyapanya. Bi Popon hanya tersenyum. Aneh, tidak sepertinya seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Aku juga merasa tidak beres dengan sikap Mang Japra yang sama sekali terlihat tidak khawatir dengan nasib anaknya, Layla. Ya, dia memang sedang berusaha mencari sekarang. Tapi kedua orang tua Layla maupun Akil tidak menampakkan kesedihan. Mereka hanya seperti biasa saja. Setelah turun dari bukit persawahan, akhirnya kami menghadap ke jembatan bambu lebar itu. Bambu kuning yang tanpa disengaja merupakan gerbang menuju villa itu. Dan aku tahu, bangkai ayam itu masih di sana, busuk. Bungkus itu ayamnya, perintah Bi Ira. Kemudian dibungkuslah bangkai ayam itu oleh Mang Ujang menggunakan kain hitam yang diberikan Bi Ira. Kami lewati jembatan itu dan terus berjalan ke dalam hutan hingga di pagar villa. Asa, kamu yakin mau masuk ke dalam? Tanya Kang Raksa kepadaku. Aku benar-benar yakin aku mau melihat villa itu lagi. Aku mau menyelesaikan masalah ini dengan sepenuhnya aku ketahui. Banyak sekali pertanyaan di otakku ini. Hanya saja tidak benar. Kalau memang harus aku paksa tanyakan semua kepada Bi Ira. Mengenai kejadian perempuan hitam yang menampakkan wajahnya pun aku tidak memberitahu kepada Bi Ira. Aku hanya ingin tahu langkah apa yang selanjutnya kami lakukan tanpa aku membuat suasana semakin keruh. Sudah 3 hari Jaka tidak pulang. Ia berkata kepada aku kalau ia akan mengunjungi keluarganya. Ujarnya ia mempunyai orang tua yang tinggal di kaki gunung sebelah utara. Mungkin maksudnya adalah aku akan diperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Hati ini rasanya tidak dapat menahan kesabaran. Ingin sekali waktu bergulir lebih cepat. Aku membayangkan Jaka membuka pintu gubuk ini.
Wajahnya tulus dengan ikat di kepalanya. Ia masih berdiri di lawang gubuk. Bibirnya melengkung, senyum mulai merekah. Bersiap-siaplah, kita akan bergegas pagi ini untuk sampai di kaki gunung di kediaman orang tuaku. Alam merestuiku, sudah jadi takdirku merasa bahagia seperti sekarang. Begitu sederhana, mungkin tidak mutlak dengan bungkukan orang-orang, tidak mutlak dengan kesenangan semata. Masa laluku biarlah hanyut diterpa sinar bulan di atas. Biarkan matahari mengizinkanku mengarungi hidup di bawah bayangan pepohonan yang rindang. Rasanya angin senja bukan sekedar udara yang sejenak lewat dari atas gunung turun ke hilir. Bukan sekedar udara yang ikut membantu menghempaskan daun-daun jingga yang berguguran. Angin senja ini yang menguatkanku untuk duduk di sini, menunggunya. Angin senja yang menghantarkanku menuju hidup yang lebih berarti. Tangan Mang Japra masih membawa bungkusan bangkai ayam hitam itu. Entah mau diapakan, kami semua membuka pagar villa. Kami semua masuk ke dalam. Anehnya, villa ini begitu bersih. Tidak seperti yang pertama aku lihat. Tidak ada daun gugur berserakan. Bangunannya putih, bersih. Tidak ada tanaman liar yang menjalari temboknya. Semuanya apik. Saat kami sudah berada di depan pintu, masuklah Bi Ira, berdiri di depannya. Menyatukan kedua tangannya seperti memberi salam. Ditundukkannya kepala dan yang lainnya jatuh duduk di belakang Bi Ira. Aku pun ikut serta saat salah satu tangan Kang Raksa mendorong pundakku ke bawah untuk duduk. Bi Ira seperti melafalkan sesuatu. Mulutnya bergerak dengan cepat. Setelah selesai, satu persatu dari kami berdiri lalu mendekat ke arah pintu villa dan membukanya. Alangkah terkejutnya aku. Ya, hanya aku sendiri yang terkejut. Semua orang langsung masuk mendahuluiku, bergabung bersama kerumunan orang yang ada di dalam. Di dalam villa ternyata banyak sekali orang. Kumpulan orang-orang itu sedang melingkari sesuatu di tengah ruangan besar ini. Bi Ira menarikku mendekat menuju tempat yang kosong. Sedang Mang Japra dan yang lainnya berpencar entah kemana. Aneh, villa yang kemarin kulihat sudah usang, kini tampak sebaliknya. Orang-orang itu tidak nampak seperti orang sekarang. Mereka terlihat kuno dari pakaiannya. Alunan musik mulai terdengar. Aku ingat sekali, ini adalah suara kecapi. Alunan musik dekung mulai terdengar seisi ruangan ini. Kerumunan orang-orang tadi mulai berbicara satu sama lain. Ada yang tertawa, senyum, anak-anak yang bersenda gurau. Kalau kamu lihat aku dan orang-orang ini, mungkin aku terlihat aneh, seperti ada batas waktu yang berbeda di antara aku dan mereka. Entah apa yang sedang terjadi, tapi mulutku tak dapat berkata apa-apa. Aku tanpa sadar hanya mengikuti alurnya saja. Mungkin Bi Ira telah membawa kami ke masa lampau, masa di mana villa ini masih dihuni. Terdapat dua orang yang tengah duduk di kursi tahta yang sempat aku lihat waktu itu. Sepertinya mereka sepasang suami istri. Di bawah kaki mereka duduk tersimpu tiga gadis cantik. Alunan dekung mengiringi orang-orang kuno itu menaruh sesembahan yang telah mereka bawa. Satu persatu hingga sesembahan itu tersusun rapi di tengah ruangan. Kemudian wanita yang duduk itu berdiri. Ia menggulungkan selendang dan mulai berjalan menuju ke tengah ruangan. Ada dua wanita yang ikut masuk sehingga sekarang ketiga wanita itu sudah berdiri mengelilingi sesembahan. Entah apa yang aku lihat sekarang. Alunan dekung itu terlihat keras di telingaku. Beberapa orang yang tertawa bahkan tak terdengar olehku. Banyak sekali yang harus aku lakukan dan bicarakan, tapi tak bisa aku keluarkan. Ketika wanita itu mulai menggerakkan tubuhnya, mereka begitu anggun. Gerakan-gerakan tadi menyatu, menciptakan satu kesatuan yang harmonis.
Kipasan selendang juga ayunan tangan telah menghipnotis kami semua untuk tetap memandangi mereka. Tanpa disadari, mereka sudah berada di penghujung tarian. Hingga saat tarian itu selesai, ketiga wanita itu kembali ke tempatnya semula. Yang satu kembali duduk di tahta itu, dan yang kedua lainnya bergabung dengan kerumunan orang. Setelah sekian menit, aku menyadari ketiga wanita itu adalah ketiga wanita yang menari di mimpiku. Salah satunya sedang duduk di tahta itu. Mungkin mereka adalah keluarga. Wanita yang duduk di tahta itu adalah istri dari lelaki yang duduk di sebelahnya. Sedangkan ketiga gadis yang bersimpu itu adalah anak mereka. Ada seorang pemuda yang berjalan dari lantai atas, menuruni anak tangga, dan sampai di belakang tahta itu. Ia berbisik kepada salah satu gadis yang bersimpu itu. Apa yang membuatku tertarik melihat ke arah sana? Aku merasa ada sesuatu yang penting bila aku perhatikan sosok keluarga itu. Gadis yang dibisikkan oleh pemuda itu lantas berdiri, meninggalkan ruangan ini, dan pergi ke arah belakang villa. Aku yang bermodalkan rasa penasaran mulai mengikuti gadis itu. Langkah kakinya menuntunku ke pintu besar yang menuju halaman belakang villa. Rupanya gadis itu sedang menemui temannya, sesosok gadis lain yang sedang menunggang kuda. Mereka saling berbicara. Kupandang halaman belakang villa ini jauh-jauh, luas sekali. Dihampari rumput hijau yang bermandikan sinar matahari. Ada beberapa bangunan kecil yang tersebar, tapi salah satunya membuatku berhenti memandangi sekitar. Bangunan itu gubuk. Ada 3 gubuk yang terletak di belakang villa ini. Kulangkahkan kedua kakiku, mendekat menuju ketiga gubuk itu. Rasanya sudah pernah aku lihat. Ketiga gubuk itu tidak asing di mataku. Beberapa kali aku jatuh tersandung karena mataku yang terus-terusan melihat ke arah gubuk-gubuk itu. Ketiga gubuk itu yang ada di mimpiku. Hari itu penduduk desa ramai-ramai mendatangi kediamanku. Adalah hari di mana ayah dan ibuku duduk di pelataran dengan orang-orang desa, menaruh sesembahannya di tengah ruangan. Lalu ibu mulai menari bersama kedua adiknya, yaitu Nyai Karna dan Nyai Darisa. Dengan alunan dekuk Mang Kasim, aku, Kartika, dan Pitaloka hanya duduk melihat ketiga wanita itu memulai gerakannya. Mungkin nasib kami akan sama dengan ketiga wanita itu. Ayahku sering berkata bahwa kami bertiga harus kuat, adat tidak boleh ditinggalkan. Siang itu Mahesa menghampiriku. Ia berbisik, mengatakan kalau Sinta sudah menungguku di halaman belakang. Lantas aku berdiri, memohon permisi kepada ayah dan ibuku. Inilah sesuatu yang Sinta sesali sampai kapanpun. Sinta duduk di kuda itu, mengajakku untuk mengikutinya. Ada seorang pemuda yang harus aku temui, katanya. Maka siang itu kami berdua berkuda menuju halaman di belakang pavilion. Tidak ada siapa-siapa. Sinta bilang temannya itu menunggu di sini tadi. 3 gubuk itu sama persis dengan apa yang ada di mimpiku. Aku mendekati salah satunya. Kubuka pintunya, hanya ada 1 ruangan. Terdapat kursi dan tempat tidur yang sudah usang. Kupandangi semuanya sampai ke lubang kecil pada dinding anyaman bambunya. Beberapa sinar matahari menerpa masuk melalui celah-celah yang ada di atapnya. Tempat inilah di mana ketiga wanita itu muncul. Satu wanita menempati 1 gubuk. Kubalikan badanku lagi menuju pintu keluar. Saat kubuka pintu itu, keluar tiba-tiba. Kilatan cahaya datang bersama gemuruh petir. Kilatan itu menyilaukan hingga mataku tertutup. Saat kubuka mata, tiba-tiba hari sudah gelap. Hari sudah malam, gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangunan villa yang tadinya terletak di situ tidak ada. Hanya ada lapangan membentang luas di antara hutan.
Ira, aku berteriak. Bi Ira, Bi. Masih tak ada yang menyaut. Tiba-tiba, suara pintu gubuk itu terbuka. Kutolehkan kepalaku ke belakang perlahan. Ternyata benar, pintu itu terbuka perlahan. Spontan aku berlari menjauh dari gubuk itu. Kukerahkan seluruh tenagaku, meski sudah beberapa kali aku tersungkur ke tanah. Kubuka mataku dan ternyata aku masih terduduk dengan yang lainnya. Bi Ira masih berdiri di depan pintu villa itu, melafalkan sesuatu. Mulutnya bergetar cepat. Ternyata semua itu hanyalah bayangan yang terlihat di benakku. Apa yang aku bayangkan itu rasanya sangat nyata. Sampai-sampai tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Kulihat wajah yang lain satu persatu. Mang Japra dan yang lainnya tampak biasa. Sedangkan Kang Raksa terlihat panik sama sepertiku. Kang, Akang gak kenapa-napa? Tanyaku kepada Kang Raksa. Ia hanya menggelengkan kepala. Jelas ada yang terjadi padanya. Mungkin ia juga melihat apa yang telah aku lihat. Bi Ira menyuruh kami untuk berdiri. Selanjutnya kami memasuki villa itu. Sama seperti yang aku lihat waktu itu. Ruangannya usang, hanya menyisahkan 2 kursi yang menyerupai tahta itu. Kami semua mendekati kursi itu. Mungkin Bi Ira akan melafalkan sesuatu lagi, tapi ternyata tidak. Kami melewatinya menaiki anak tangga dan sampai di depan pintu besar. Entah ruangan apa itu. Tetapi Bi Ira melihat wajah kami satu persatu, seperti bertanya, apakah kami sudah siap atau belum? Kami semua mengangguk pasti. Lalu Bi Ira membuka pintu itu. Gelap, pengap. Bau amis tercium di ruangan itu. Jelas-jelas ini bukanlah bekas kamar atau ruangan apapun. Dindingnya berwarna hitam, lantainya juga. Hanya ada cermin raksasa yang dipampang di dinding sebagai pintu. Ayamnya taruh di situ. Tangan Bi Ira menunjuk ke arah depan cermin raksasa itu. Kemudian kami semua duduk melingkar, menghadap ke arah cermin. Bi Ira kembali melafalkan sesuatu, seperti mantra atau sejenisnya. Tiba-tiba terdengar suara kecapi yang dipetik dengan keras dan jelas. Kami semua tersentak kaget mendengar suara itu. Semua mencari-cari sumbernya, tetapi tidak ada alat musik di ruangan itu. Kami tersentak kembali, tapi kali ini yang kami lakukan hanyalah diam, menundukkan kepala. Kemudian suara kecapi itu mulai terdengar, diiringi oleh suara suling bambu. Gong dan gamelan pun mulai terdengar. Bulu kuduku berdiri semua. Bi Ira masih melafalkan mantranya. Semua orang menundukkan kepalanya, menutup mata erat-erat. Sedangkan hanya aku yang membuka mata, melihat ke sekeliling dengan jelas. Suara degung itu terdengar jelas di telinga kami, keras tanpa ragu. Seperti dimainkan di dalam ruangan ini. Tanpa disadari, tanganku bergerak sedari tadi. Dingin, aku sudah tidak kuat. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Asa, aku membuka mataku perlahan. Badanku nyeri semua, ngilu. Kamu udah sadar? Ternyata yang membangunkanku adalah si pegawai setia mendiang Teh Ois. Baguslah, tadi kamu pingsan di dalam. Kang Raksa yang langsung membawa kamu keluar dari ruangan itu. Hah? Pingsan? Terus yang lainnya di mana? Mereka masih di dalam, Sa. Kepalaku masih pusing. Ku tenangkan diriku sejenak dan mulai fokus mengamati sekitar. Aku ternyata sedang berada di saung belakang villa besar itu. Matahari masih terik memancarkan sinarnya, tetapi keadaan di ruangan itu sebaliknya. Suara degung yang tadi terdengar di dalam ruangan, kini samar-samar terdengar dari saung ini. Suara gendangnya semakin liar. Aku tak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam. Kupandangi sekitar dan ternyata memang benar. Ketika gubuk itu berada di sini, di belakang villa. Asa, kalau kau masih sakit, kita pulang aja.
kamu bisa istirahat di warung gede. Aku berpikir sejenak. Aku masih ragu dengan Kang Barna yang beberapa hari lalu hampir memukulku. Kamu mau nggak temenin aku di rumah Bi Ira? Jangan di warung. Memandangiku, diikuti anggukan kepalanya yang menandakan dia telah setuju. Kami berdua jalan mengelilingi villa itu, menuju gerbang depan, lalu terus berjalan menyeberangi jembatan bambu hingga ke pedesaan. Tak seperti biasanya, saung gede dipenuhi oleh banyak warga. Mungkin mereka sedang mengantri untuk menimba air di sumur itu. Tapi banyak dari mereka yang terlihat panik, berbicara satu sama lain, bahkan ada yang berlari seperti sedang terburu-buru. "Cek, ada apa?" tanya kepada salah satu ibu-ibu yang sedang berkerumun. "Ini tali sumur sudah ditariknya, seperti ada yang menahan dari dalam sumur." "Kalau mau melihat ke dalam sumurnya juga susah ya, Cek. Sumurnya tinggi seperti itu," balas sambil mengajakku menepi. "Iya, ini juga si Dudi lagi ngambil tangga untuk melihat ke dalam, takut ada apa-apa." Cek Beda dan asik sekali mengobrol. Mau apa lagi? Aku pun harus ikut menunggu di sini. Aku berjalan ke arah kursi usang di tepi saung gede dan mengamati sekitar. Seorang pemuda yang tadi terlihat sedang berlari kini kembali membawa sebuah tangga. Ia sandarkan tangga itu ke mulut sumur kotak yang tinggi itu. Warga mulai berkumpul menunggu jawaban atas pertanyaan mereka. Suasana penasaran semakin terasa hingga aku ikut berdiri mendekat. Pemuda yang bernama Dudi itu sekarang tengah menaiki tangga. Saat sudah di tepi, ia melihat ke dalam sumur dan berkata, "Ada orang." Hiruk pikuk warga langsung terdengar. Para ibu-ibu sontak menjauh dari sumur. Anak-anak berlari hilir mudik tidak terkendali. Dudi turun dari tangga dan menggenggam tali yang tersumbat ke katrol sumur itu. Lalu ia meminta kepada bapak-bapak untuk ikut menarik tali itu bersama-sama. Ada sekitar 6 orang yang menarik tali itu. Hingga akhirnya terlihat sesuatu muncul dari mulut sumur. Kepala, itu bagian kepala. Lalu badannya. Beberapa jeritan melengkapi pemandangan menyeramkan itu. Ibu-ibu semakin menjauh dari sumur. Sedangkan anak-anak yang tadinya berlari-lari kini mengumpat di balik badan ibunya. Ada seorang pria bunuh diri menggantungkan tubuhnya di tali katrol sumur. Yang membuatku tercengang adalah pria itu Kang Barna. 2 orang meninggal, naasnya lagi mereka adalah sepasang suami istri. Jelas hal itu sangat membuatku gusar. Jasad Kang Barna langsung dievakuasi warga. Dimandikan, kemudian dikubur di samping istrinya. Kasihan bayinya, jelaslah dia anak yatim piatu. Malamnya setelah kami semua sibuk mengurusi pemakaman, Bi Ira dengan beberapa temannya juga orang tua Laila dan Kinasi ini berjalan pulang menuju ke rumah Bi Ira. Sesampainya di pekarangan rumah, Bi Ira menghentikan rombongannya. Ia melafalkan sesuatu dari mulutnya. Tiba-tiba, pintu rumah dibuka seseorang dari dalam. Seorang gadis yang menenteng seorang anak kecil laki-laki. Mereka tak lain adalah Laila dan Agil. Orang tua mereka langsung lari menghampiri. Entah keajaiban apa ini. Akhirnya mereka muncul. Dengan begitu aku bisa segera pulang ke Jakarta dengan lega. Tapi Laila dan Agil memasang wajah yang kebingungan. Mereka seperti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika orang tuanya bertanya, Laila hanya menggelengkan kepalanya saja. "Saya dari tadi juga di dapur. Ini nangkap si Agil. Dasar anak ini, ada hantu malah disamperin." Waktu seakan-akan berhenti bagi mereka. Itu adalah kejadian waktu itu. Saat mereka berdua hilang, tapi tak apalah. Mereka kembali dengan utuh tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya, Kinasi datang ke rumah. Aneh, wajahnya masih lesu walaupun adiknya baru saja ditemukan tadi malam. Kinasi bilang kalau aku harus cepat-cepat pulang ke Jakarta. Disinilah semua mulai mendapat titik terang. "Sa, aku, Laila, sama kamu teh."
Kinasi bercerita panjang lebar pada aku waktu itu. Ia bilang kalau kami bertiga harus sudi dijadikan penari. Penari? Disinilah semua dibongkar. Dahulu, desa ini hanyalah sekedar kumpulan kubu-kubu warga. Kami hidup sederhana, bisa dikatakan serba kekurangan. Malam itu aku sedang duduk di luar. Kebetulan adalah lapang rumput luas yang membentang di depan gubuk milikku. Aku melangkahkan kakiku ke sana, menikmati terpaan cahaya bulan yang sedang penuh-penuhnya. Di saat itulah aku bertemu Ambu. Takut adalah perasaanku yang paling pertama saat Ambu muncul. Dia keluar dari balik pepohonan di tepi lapang. Pakaiannya yang hitam panjang membuatku sulit membedakan bagian-bagian tubuhnya. Ia mendekat, menghampiriku. Tangannya mengelus kepalaku. Aku masih ingat dengan jelas. Kain-kain hitamnya diterpa angin malam itu. Ia bicara. Sudah paham kan kamu hidup di dunia ini? Apa peranmu, anakku? Semua orang memang setuju adanya. Kehidupan itu layaknya roda yang berputar, bukan? Kadang berdiri di atas, kadang juga terjatuh ke bawah. Bukankah kamu sudah mengikuti alurnya? Jangan risau, anakku. Datangnya aku ke sini adalah untuk sekedar meringankan bebanmu. Pertemuanku dengan Ambu malam itu membuatku menemukan kesadaran spiritual baru. Ambu bukan sekedar sosok teman yang datang dan pergi begitu saja. Ia sudah seperti ibuku sendiri. Karena dan Darisa yang merupakan sahabatku juga aku bawa pada pertemuanku dengan Ambu selanjutnya. Kami bertiga sudah seperti saudara kandung. Di hadapannya Ambu menjanjikan kami kebahagiaan yang tidak pernah kami lihat. Ia menuntun kami kepada perjanjiannya. Janji kami berempat sebagai sebuah persaudaraan abadi sampai akhir lebih jauh dari mati. Mendengar cerita Kinasi, aku langsung menyeretnya pergi dari rumah. Bahaya kalau Bi Ira tahu kami membicarakan hal seperti ini. Sepanjang jalan Kinasi tetap berbicara, meyakinkanku kalau aku harus pulang ke Jakarta secepatnya. Kami masih terus berjalan menuju rumah Kang Raksa. Sesampainya di sana, aku memulai diskusi ini kembali. Aku langsung bercerita kepada Kang Raksa bahwa kami bertiga akan dijadikan penari. Semua ini demi meneruskan ada di desa ini. Dan apa reaksi Kang Raksa? Adalah membenarkannya. Ia terlihat sedikit kaget sekaligus membenarkan apa yang baru saja aku ucapkan. Akang juga baru sadar, Bi Ira sama Mang Japra pernah cerita tentang leluhur kita yang menempati villa di seberang desa. Mereka melakukan ritual dengan tujuan kemakmuran desa. Syaratnya adalah ada satu orang sebagai pemimpin upacara dan 3 penari sebagai pengantar sesajen. Dari situ aku hanya bisa diam. Bi Iralah dalang dari semua ini. Kutarik garis, kuhubungkan satu persatu kejadian demi kejadian yang terjadi. Dimulai dari Kang Barna yang membuat perjanjian dengan setan demi kemakmuran hidupnya. Mungkin karena sesuatu, melanggar janjinya sendiri, akhirnya istrinya mati sebagai tumbal dan perjanjiannya. Tapi apakah bisa Kang Barna membuat perjanjian tanpa ritual tersebut? Tanpa penari? Apa sesajennya? Kami bertiga sama-sama berpikir keras. Sampai akhirnya kami menemukan titik sambungnya dan mengungkap untuk apa semua ini terjadi. Ketiga penari yang muncul di mimpiku adalah leluhur dari desa ini. Yang pertama mengikat janji dengan setan. Wanita berkebaya hitam. Dengan imbalan kemakmuran desa, panen berlimpah, emas berserakan, anti kekeringan. Dengan villa megah sebagai kediaman keluarga penari tersebut. Dikarenakan sesuatu hal, keluarga mereka hancur dan punah. Hanya menyisakan warga desa dengan kemakmurannya yang semakin lama semakin memudar. Pertama hilangnya Laila dan Agil adalah kemakmuran dari setan villa tersebut, wanita berkebaya hitam. Setan tersebut menagih sesajen yang tak kunjung dibayar Bi Ira. Kedua, ayam hitam itu yang sempat dibawa Kang Barna
adalah sesajen yang ditolak. Setan itu menginginkan sesajen yang lebih, yaitu nyawa. Ketiga, Kang Barna sempat berteriak-teriak saat bayinya berada di tangan Bi Ira. Itu karena ia ketakutan bayinya akan dijadikan tumbal oleh Bi Ira. Disinilah kami mengetahui kalau Bi Ira lah yang mengenalkan ritual perjanjian ini pada Kang Barna. Keempat, sumur warga kering, lalu Mang Japra berkata bahwa rombongan kami waktu itu harus bergegas ke villa. Berarti apa yang diceritakan Kinasi benar, kalau kemakmuran desa tergantung dengan ritual tersebut. Kelima, akhirnya Bi Ira melakukan ritual tersebut pada saat di dalam ruangan gelap dengan kaca raksasa yang tergantung di dalamnya. Meskipun tanpa tarian, ritual tersebut berhasil memulangkan Laila dan Akil yang pada malam harinya tiba-tiba muncul kembali dari dalam rumah Bi Ira. Kami sempat berpikir mengapa ritual siang itu berhasil. Sialnya aku malah pingsan. Begitu juga Kang Raksa yang sehabis membawaku keluar, dia tidak ikut melanjutkan. EM yang waktu itu tiba-tiba menolakku ke sana, di saung belakang villa itu. Di sini aku paling tidak percaya. Ritual itu berhasil karena menumbalkan bayi Kang Barna. EM lah perantaranya. Ia satu-satunya orang yang merawat bayi tersebut. Gila. Bi Ira berhasil menumbalkan bayi Kang Barna demi ritual tersebut. Tiba-tiba datang Laila. Pada di sini ternyata, pantesan dicariin kemana-mana gak ada. Kinasi, Asa, ayo kita ke Bik Popon, belajar nari. Seperti disambar petir, aku langsung kaget di situ. Aku sadar, mengapa orang tua Kinasi dan Laila tidak terlihat khawatir saat anaknya hilang. Mereka adalah bersekongkol. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Pak Rusli dan Bik Popon adalah satu kelompok yang bertujuan membangkitkan ritual tersebut. Mereka ingin desa makmur kembali dengan insan, tanpa mempedulikan Laila dan Kinasi juga Kang Raksa. Aku langsung melangkahkan kakiku menuju warung gede. Kumasuki rumah Kang Barna. Ku cari EM, satu-satunya orang yang masih mengurusi warung itu. EM. Ternyata EM sedang duduk di ruang tamu. Kenapa teriak-teriak? Bayinya mana? Bayinya mana? Di sana, udah tenang. Ia menunjuk ke atas. Gila. Orang-orang di sini sudah gila. Aku langsung keluar dan mengeluarkan ponselku. Hanya di sekitar sinilah sinyal HP kuat. Aku langsung menelpon Pak Ajat, orang yang mengantarkanku ke sini. Aku minta dijemput malam ini. Aku akan pulang ke Jakarta. Kujang ini sudah ditodongkan ke leherku kuat-kuat. Entah itu sudah menggoreskan luka atau belum. Tapi rasanya leher ini perih. Perih. Pemuda yang menodongkan kujang itu merupakan orang yang aku bela mati-matian. Jaka sudah menipu dan memasukkan racun ke dalam minumanku. Kemudian ia bersama bala tentara dan dukun-dukunnya menggiringku kembali pulang sebagai tawanan. Jaka, pemuda yang selama ini aku lindungi, selama ini aku hanya dapat menyentuh topengnya saja. Aku berpikir semua ini akan benar. Apa yang aku putuskan? Mungkin suatu saat aku benar-benar bisa mencapai hatinya, memilikinya sepenuh kehendak. Tapi aku salah. Topengnya, hanya topengnya yang bermain-main denganku. Jaka mendatangi kediaman ayahku. Ia meminta tebusan semua harta dan kekayaan, juga wilayah desa. Wajahnya yang dulu begitu putih, tutur katanya yang penuh perasaan tidak pernah membuatku curiga. Menyesal, wajib dirasa. Ayah dan ibuku berdiri di hadapan kami. Ayah tidak bisa menyembunyikan wajah muaknya. Ia muak denganku. Memang sudah sewajarnya. Aku sudah keluar dari jalannya. Lalu ayah tidak usah repot-repot, berhenti meluruskan putrinya. Relakan putrimu ini, ayah. Akan aku bayar semuanya. Malam itu Bi Ira yang tidak mengetahui aku akan pulang tampak kebingungan saat mendengar suara mobil di pekarangan rumahnya.
Ia yang sedang memasak langsung berjalan ke arah depan rumah, melihat dari jendela. Sorot lampu mobil menerpa ruang tamu dari jendela yang dibuka. Akhirnya aku benar-benar pulang. Bi Ira yang menghadap ke arah luar kini berbalik menatapku yang sedang menyiapkan koper-koperku. Aku tidak berani membalas tatapannya. Ada jeda sebelum ia bertanya. Bertanya bahwa apa yang kulakukan. Asa, kamu mau pulang? Mobil mati. Suara mesinnya tidak terdengar lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada jeda lagi. Kali ini kami saling bertatapan. Tangan Bi Ira memainkan kain kebaya yang ia pakai. Ia terlihat seperti orang gusar. Asa, kamu teh mau pulang? Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar, tapi tidak ada di antara kami yang membukakan pintu atau sekedar hanya membalas. Aku takut. Suara serangga yang mendampingi diamnya kami berdua semakin terdengar konsisten di telingaku. Begitu jelas hingga aku dibuatnya terasa penuh. Dan akhirnya aku anggukan kepalaku. Iya Bi, aku pulang. Setidaknya itu yang aku katakan dalam hati. Kemudian terdengar suara-suara dari mulutnya. Ia berbisik merapalkan sesuatu. Aku masih berdiri di tempat itu. Tanganku lemas gemetar. Mataku mulai mengeluarkan air. Aku menahan tangis. Bibiku, Bi Ira, ia masih berdiri di situ. Matanya melotot. Ia sangat marah. Pak Ajat sudah menunggu tepat di depan pintu. Bayangan kakinya terlihat dari dalam. Punten. Bibi menggeserkan badannya. Ia kini berdiri tepat di depan pintu, seakan menghalangi jalanku pulang. Tangan kanannya ia angkat, kemudian mulutnya mulai bergerak kembali. Aku tidak bisa membendung tangisanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku hanya bisa menutup mulutku dengan tanganku, menahan suara yang keluar. Permisi, Asa, punten. Kini kedua tangannya bergerak, memulai sesuatu gerakan. Ia menari sambil melafalkan mantra-mantra aneh itu. Bibi, badanku lemas gemetaran. Tarian Bibi sama persis dengan apa yang ketiga penari itu ragakan. Aku harus kuat. Pak Ajat masih menunggu di luar, tepatnya di depan pintu. Kuberanikan diriku. Aku akan berlari melewati Bibi lalu kubuka pintu. 1, 2, 3. Aku langsung lari dengan mataku yang tertutup. Hingga akhirnya aku menabrak pintu itu. Entah apa yang Bi Ira lakukan, aku berlari tidak menabraknya. Sama sekali tidak. Kuraba-raba pintu itu mencari gagangnya. Akhirnya selamat. Aku bisa pulang. Ku coba membuka pintu, tetapi terkunci. Pak Ajat, Pak, tolong Pak. Lagi suara Bibi terdengar. Ia terus membaca mantra. Aku masih terus mencoba membuka pintu itu. Tangisanku tidak bisa berhenti. Pak Ajat yang tadinya terdengar suaranya kini tidak meresponku. Aku terjatuh meringkuk di depan pintu itu. Tak berani memandang sekitar sampai akhirnya suara Bibi tidak terdengar. Suara serangga kembali terdengar jelas. Begitu sunyi, tidak terdengar apapun. Akhirnya ku beranikan diri memandang ke arah sekitar. Tidak ada siapapun, tidak ada Bibi di ruangan itu. Aku lalu berdiri, kuusap air mata di pipiku. Kulihat gagang pintu itu. Aku harus keluar. Kubuka pintu itu, ternyata terbuka. Ada 4 pasang kaki di hadapanku. Semua mengenakan kain samping. Kuangkat pandanganku perlahan-lahan. Bibi berteriak tepat di depanku, dengan ketiga penari di belakangnya. Aku tidak lagi kuat. Semua itu akhirnya hitam. Aku jatuh, pudar. Bu, ini Dadan. Asa kenapa? Kata Birati kemarin Asa dirawat di rumah sakit Jakarta. Jatuh Dan. Gimana Asa? Kamu teh sudah besuk belum? Udah Bu, Asa teh gak inget apa-apa. Gimana ceritanya Bu bisa jatuh? Ya pokoknya Asa tuh jatuh di depan rumah dan Mang Ajat bawa pulang deh ke Jakarta. Oh ya Bu, jika teh gimana Bu? Aman?
aman dan udah ditampi sesajennya. Itu adalah SMS antara Dadan dan Biirah. Musnah sudah semua pencapaian. Hari ini semua berhasil direnggutnya. Keluargaku mati di tangan si brengsek itu. Maafkan aku, Ayah, karena penyesalan akan selalu berada di akhir. Dinasti yang sudah kami bangun runtuh berserakan. Semua harta kami dibawa pergi oleh si keparat Jaka, pemuda yang telah melenyapkan nyawa kedua orang tuaku. Aku masih ingat semasa aku kecil, malam itu di kediamanku tiba-tiba menjadi riuh, ramai. Banyak sekali orang berlalu lalang dengan tujuannya masing-masing. Aku dan kedua saudari dan saudaraku duduk di ruangan paling tengah, ditemani Bi Imah, yang saat itu terlihat sangat cemas. Beberapa pembantu mengemas barang-barang kami semua. Ayahku berbeda dari yang lainnya. Ia hanya sekali keluar dari kamarnya, menanyai kami dan berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Saat itu kulihat ibu sudah mengenakan pakaian adat tarinya dan sedang berjalan mondar-mandir mengatur beberapa pesuruh ayahku. Entah apa yang ia katakan, tetapi orang-orang terus berdatangan ke kediamanku. Di luar ada beberapa ibu dengan anaknya yang berkerumun dan pesuruh-pesuruh ayahku yang siap dengan kujang dan tombaknya. Barisan cahaya itu terlihat dari atas bukit kediamanku ini. Cahaya-cahaya api berasal dari obor itu berjejer menaiki bukit dan turun menuju jembatan yang mengarah langsung ke kediamanku. Aku mendengar orang-orang itu berteriak memberitahukan kami di sini kalau pasukan orang barat itu akan datang. Aku ditarik dari tempatku waktu itu, begitupun adik-adikku. Kami dibawa menuju kamar atas yang ditempati ayah dan ibuku. Katanya kami akan melaksanakan upacara malam ini. Aku dan adik-adikku tidak diperkenankan melakukan apa-apa. Beberapa kerabat keluarga kami ternyata sudah berada di dalam. Mereka semua mengenakan kebaya dan pakaian warna hitam. Mang Kasim dan anak buahnya juga sudah berada di dalam dengan gong dan gamelannya. Ya, ia yang biasa mengiringi ibuku menari dengan degungnya. Nyai Karna dan Nyai Dasirah sudah sampai. Kulihat di ambang pintu, Bi Imah mengantarkan kedua nyai itu masuk ke dalam kamar. Keduanya nyai ini adalah adik dari ibuku. Nyai Karna dan Nyai Darisa sama seperti ibuku. Mereka sudah memakai pakaian adat tari dengan selendang yang tergantung di leher mereka. Salah satu dari mereka membawa bayi yang tertidur dan menyerahkannya pada ayahku. Anak siapa itu? Setauku kedua bibiku ini belum mempunyai anak. Semua orang sudah siap dengan upacara ini. Posisi ayahku adalah yang paling terdepan, menghadap ke arah cermin raksasa yang tergantung di kamar itu. Lalu di belakang ayahku sudah berdiri ibu dan kedua nyai ini. Sisanya duduk bersimpuh melingkar di tepi ruangan. Waktu itu malam sudah mencapai puncaknya. Alunan gong dan gamelan dimulai perlahan-lahan dengan sinden yang menyanyi dan diikuti oleh gerakan tari ibu dan kedua nyai. Ayahku terlihat mengucapkan sesuatu dengan kedua telapak tangannya ia satukan, seperti sedang menyembah ke arah cermin raksasa itu. Mereka semua yang duduk di ruangan ini mengikuti apa yang ayah lakukan. Mereka menyembah ke arah cermin itu. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Ayahku yang seperti itu, ibu dan kedua bibiku yang menari di belakangnya. Ini semua untuk apa? Yang seharusnya kita lakukan adalah berjuang melawan prajurit orang barat itu, bukannya melakukan hal-hal seperti ini. Semakin lama aku tidak dapat melihat keindahan dalam tarian ibu dan kedua adiknya itu. Alunan gong dan suara sinden semakin terdengar cepat dan tak karuan. Rasanya ngeri bila ku ingat-ingat kejadian ini. Tiba-tiba terdengar suara senapan dari luar kediamanku. Aku yakin pasti orang-orang barat itu sudah mencapai desa dan sedang menuju kemari. Suara senapan itu semakin terdengar membabi buta dengan cerita-cerita orang-orang desa yang membuatku semakin takut.
Dadaku berdebar-debar. Tarian yang sedang kulihat ini tidak pernah ibu ajarkan kepadaku. Mereka meloncati satu sama lain dengan gerakan yang menakutkan. Adikku yang terkecil menangis. Ia seperti takut melihat ini semua. Tetapi kerabat kami menyuruh kami untuk menunduk saja, jangan menangis dan jangan melihat apapun. Suara senapan itu kini terdengar lebih dekat. Dibarengi orang-orang barat itu berteriak dengan bahasa mereka. Suara degung pun tak sudi kalah kerasnya, hingga menutupi suara-suara prajurit yang terdengar sudah memasuki kediamanku. Ayahku semakin berteriak mengucapkan mantranya. Ini membuat kami berempat takut sekali. Ketika adikku menutup mata mereka dan menunduk, hanya aku yang sesekali mencuri pandang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sambil meneriakkan mantra, ayahku mengambil bayi yang tertidur itu. Bayi itu tampaknya bangun dan menangis mendengar teriakan ayah dan alunan gong yang sangat keras dengan suara nyanyiannya. Keringat dingin mengalir deras di tubuhku. Apa yang akan mereka lakukan dengan bayi itu? Ayahku meletakkan bayi yang sedang menangis itu di antara ibu dan kedua nyai yang masih menarik. Betapa terkejutnya aku saat itu. Ini semua perbuatan setan. Ibu dan kedua nyai menghantamkan golok ke arah bayi itu dengan gerakan tarian yang mengerikan. Tangisan bayi itu semakin menjadi-jadi, memecah suara riuh senapan, degung dan teriakan ayahku. Darah berhamburan mengalir dari badannya. Setiap kali ketika wanita itu menghunuskan senjatanya pada bayi itu, aku berteriak karena tidak tahan melihat semua ini. Tetapi tawa mereka semua melenyapkan suara teriakanku dan adik-adikku. Mereka semua tertawa kegirangan. Hingga akhirnya tangan bayi itu tidak bergerak-gerak sama sekali. Dan matanya yang terpejam tak terbuka lagi. Suara prajurit-prajurit itu tak henti-hentinya meneriaki kami. Terdengar suara barang-barang dibanting dan akhirnya salah satu dari mereka menemukan pintu kamar ini. Mereka memukul-mukul memaksa kami untuk membukanya. Ayahku lalu membungkus mayat bayi itu dengan kain putih yang kemudian warnanya menjadi merah karena darah yang mengalir. Bungkusan itu dibawanya ke depan cermin raksasa. Ia lalu membaca mantra seraya mengangkat mayat bayi itu. Ketika wanita itu kini berhenti dari tariannya dan duduk mengikuti apa yang ayah lakukan. Ketika alunan gong itu mulai melemah dan suara gedoran pintu semakin menjadi-jadi, keluar sesosok makhluk besar dari cermin raksasa itu. Aku tidak terlalu jelas melihatnya. Semua hitam, matanya merah, dengan kedua tanduk di kepalanya. Makhluk itu mengambil bungkusan mayat bayi itu dengan darah yang masih menetes-netes dari tangan ayahku dan kemudian lenyap. Gedoran pintu itu kini tak terdengar lagi. Kami semua beranjak dari tempat kami dan keluar dari ruangan itu. Prajurit-prajurit itu kini tergeletak berlumuran darah di kediamanku. Capikan-capikan terlihat di tubuh mereka. Prajurit itu mati karena upacara yang kami lakukan. Karena makhluk dari dalam cermin itu. Kami begitu sakti, berkuasa, tetapi semua musnah karena kecerobohanku. Rasa cinta itu yang aku telan mentah-mentah telah memperdayaiku dan menusukku dari belakang. Darah kami masih mengalir di tempat ini. Semua harus dibayar dengan sesuai. Malam itu Asa pingsan bertepatan dengan mobil Pak Ajat yang datang untuk menjemput Asa untuk pulang ke Jakarta. Asa dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan dari pihak medis yang selanjutnya merekomendasikan agar Asa dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta. Mengingat tempat tinggal keluarganya ada di sana. Ada sesuatu yang salah pada kepalanya hingga Asa tidak sadar selama 3 hari. Setelah sadar, ia tidak mengingat apapun yang telah terjadi di desa itu. Ia mengalami hilang ingatan jangka pendek.
Asa hanya ingat kalau ia mengalami liburan yang menyenangkan. Ia bersama sang bibi menjalani hari-hari di Ciketeh dengan damai. Yang ia suka adalah tarian yang sering diajarkannya oleh Bi Ira setiap sore. Ia ingin kembali ke Ciketeh dan belajar menari lagi. Hal ini didorong oleh Dadan, anak sematawayang Bi Ira, yang dengan teratur menjenguk Asa di Jakarta. Dadan membujuk keluarga Asa agar mengizinkan Asa kembali ke Ciketeh dengan alasan memulihkan ingatan. Karena melihat kondisi Asa yang mungkin tidak sanggup dipaksakan untuk kuliah, maka sang ibu mengizinkan Asa kembali ke Ciketeh. Sempurna sudah rencana Bi Ira dan anaknya untuk membangkitkan tradisi leluhur mereka yang sempat punah karena kecerobohan seorang putri dari Prabu masa lalu itu. Ialah Cempaka yang jatuh ke dalam perangkap seorang penyamun. Semua mengakibatkan tewasnya keluarga pemilik Villa Putih di atas bukit itu. Hingga akhirnya semua harta dirampas. Cempaka yang dibiarkan hidup berhasil kabur ke daerah barat hingga ke Banten dan menikah dengan seorang adipati di sana. Ia menghasilkan keturunan hingga lahirlah dalam garis darahnya seorang anak perempuan yang diberi nama Sumira. Sumira kecil mengetahui warisan nenek buyutnya tidak terhingga, dan ia menyadari bahwa keluarganya bukan sekedar keturunan rakyat biasa. Hatinya tergerak untuk melestarikan tradisi keluarganya yang menyembah sosok Ambu, wanita berkebaya hitam. Maka setelah beranjak dewasa, ia memilih pergi ke Ciketeh dan menetap di sana, menunggu hingga saat yang tepat tiba. Semua komponen sudah mereka dapat, di antaranya raksa yang akan menjadi juru kawih, yaitu pembaca mantra yang mana dulu adalah posisi sang ayah. Sedangkan Asa, Laila dan Kinasi akan menjadi ketiga penari, yang mana dulu adalah posisi ketiga nyai. Bayi pertama sudah ditumbalkan, maka Ciketeh akan kembali pada masa jayanya. Dengan tuntunan semua harus dibayar dengan setimpal. Semua ada harganya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.